biar dia melakukan satu perjalanan nanti akan balik ke asalnya lagi. Kita datang dari Allah, maka nanti kita akan kembali kepada Allah. Nanti kita banyak persiapkan diri kita selagi kita masih dikasih kesempatan umur, kita perbanyak takwa, kita perbanyak ibadah kepada Allah agar umur kita yang diberikan oleh Allah ini tidak menjadi sia-sia. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, diterima iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena muhasabah diri itu sangat penting. Enggak cuma setahun sekali, bahkan kalau perlu setiap hari kita harus muhasabah. Kita harus merenungi diri kita bahwasanya kita ini adalah titipan Allah. Kita merenungi apa hari ini yang sudah kita lakukan. Banyak mana antara perbuatan baik atau dengan perbuatan buruk. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, banyak mana perbuatan baik kita ataukah perbuatan buruk kita. Sebab nanti pada saat datangnya hari kiamat, datang hari penghisaban, kita dikumpulkan di satu tempat namanya tempat padang mahsyar, maka kita semua akan menerima catatan amal hidup kita. Siapa yang menerima catatan amal hidupnya dari tangan sebelah kanan, berarti catatan amal hidupnya banyak berbuat kebaikan. Sudah dipastikan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menerima catatan amal bukunya dari tangan sebelah kiri, maka berarti catatan keburukan, kejelekan selama dia hidup itu lebih banyak dibanding daripada kebaikannya, dan sudah dipastikan dia bakal masuk ke dalam neraka. Oleh karena kita hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah, ya. Kita perhitungkan diri kita sebelum kita diperhitungkan oleh Allah. Banyak mana hari-hari yang sudah kita lakukan dari perbuatan baik atau perbuatan buruk. Berbuat banyak pahala ataukah berbuat dosa. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sebelum tidur kita merenung, kita bertafakur. Tadi subuh saya berbuat begini, alhamdulillah saya melakukan amal sedekah subuh. Oh tadi saya mengamalkan baca Yasin 3 kali balik, alhamdulillah. Tadi jam 8 siang saya sudah berbohong. Ada tukang kredit datang, suruh anak bilang saya kagak ada. Allah mohon ampunan ya Allah. Itu ya, perhitungin diri. Oh tadi jam 12 saya ngasih makan sama suami saya, itu ternyata sambelnya kepedesan. Ya Allah saya mohon ampun, saya gak bisa namanya melayani suami saya dengan baik, sehingga dengan kepedesan makannya gak merasa gak nyaman, dia makannya merasa tidak enak. Ampunkan ya Allah. Itu udah salah satu kesalahan buat kita. Itu ya, banyak setiap jam kita ingat-ingat selama satu hari, tiap menitnya, tiap tadi Allah asar saya kumpul-kumpul di rumah namanya Dahlia. Oh tadi ada si anu kita ngomongin si anu, mohon ampunan ya Allah. Kita sudah berbuat ghibah ya Allah, saya mohon ampunan. Kita berhitung itu tiap hari itu dosa-dosa kita, gitu ya, amal-amal kita. Itu ya. Yang jeleknya kita bagusin, yang bagusnya kita perbaiki dan lebih bagus lagi. Sebab orang sebaik-baiknya tahun kemarin itu baik dan tahun ini lebih baik lagi. Jangan sampai tahun kemarin kita sudah jelek, udah buruk, tahun ini kita lebih buruk lagi. Itu orang yang tidak muhasabah diri, orang yang tidak memperhitungkan diri. Itu ya. Oleh karena itu malam hari tadi kita bermuhasabah diri, gitu ya. Kita memperhitungkan diri kita. Semoga dengan kita muhasabah diri ini kita mengenal perbuatan-perbuatan kita. Gitu ya. Mengenal perbuatan-perbuatan kita, bahwa tahun ini insya Allah kita akan meningkatkan ibadah kita. Ya, insya Allah. Kalau kita kemarin masih melaksanakan yang wajib-wajibnya doang, dan juga namanya sholat duhanya, tahun ini kita tambah lagi dengan sholat malam, sholat tahajudnya.
Ya, sunnah-sunnahnya tambah lagi. Wajibnya sudah kita jalankan, sunnah-sunnahnya ditambah lagi. Kalau kemarin kita belum pernah melaksanakan puasa namanya hari Kamis dan Kamis, tahun ini saya mau puasa Senin Kamis. Kalau tahun kemarin saya belum pernah puasa Yaumil Bid, puasa pertengahan, tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan, tahun ini saya mau melaksanakan puasa Yaumil Bid, puasa di pertengahan bulan. Ya, insyaallah kita tingkatin terus ibadah kita. Ya, insya Allah. Semoga ketika Allah ambil umur kita, Allah ambil ruh kita, kita dalam keadaan berbuat baik, kita dalam keadaan melakukan amal soleh. Jangan sampai ketika Allah ambil ruh kita, dimatikan kita dalam keadaan berbuat buruk, dalam keadaan berbuat jelek. Ingat terus pikir kepada Allah, gitu ya. Oleh karena itu, maka tadi dalam surat Yasin tuh, Yasin Fadilah, gitu ya. Itu tadi di ayat 9 ada doanya tuh. Di ayat 9 yang bunyinya wa ja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan wa baghashaynahu fa hum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka juga sekatan atau dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita tambah doanya tadi dengan selawat. Kita baca Allahumma ya manuruhu bi sirri wa sirruhu bi halqi afina uyunin nazirin wa tawbina wa qulubil asidin wal banina kama afaidar ruwa bil jasadi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, wahai Zat yang cahayaannya berada dalam rahasianya dan rahasianya berada dalam makhluknya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang yang jahat, orang-orang yang melampaui batas, dan dari hati orang-orang yang dengki, orang-orang yang zalim. Sebagaimana engkau sembunyikan ruh di dalam tubuh, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di situ kita doa ya Bu. Tadi kita berdoa di tahun ini nih, gitu di ayat 9 gitu ya, supaya kita disembunyikan oleh Allah dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat jahat. Malam sekarang tuh banyak gangster di jalan, ketika kita lagi di jalan malam gitu ya. Ini kita minta disembunyikan dari pandangan orang-orang yang jahat. Bagaimana disembunyikannya? Seperti Allah menyembunyikan ruh di dalam tubuh. Ada yang pernah lihat ruh dalam tubuh masing-masing? Hah? Ada yang pernah lihat roh? Hah? Nggak kelihatan. Oh, nggak pernah ada yang melihat ruh, gitu ya. Itu Allah sembunyikan kita ya dari pandangan orang-orang yang berbuat jahat, dari pandangan orang-orang yang berbuat zalim, seperti Allah menyembunyikan ruh di dalam tubuh. Insya Allah Allah kabul, kita dijauhkan dari orang yang zalim, orang yang berbuat jahat, orang yang hasud, hasad dan dengki, gitu ya. Sekali lagi tadi itu doanya tuh, makanya boleh tuh dibaca 11 kali kalau di rumah. Terus nanti pas kalimat ini gitu ya, boleh di rumah tuh dibaca 11 kali ya. Pada ayat 9 tuh ya, pada saat kita baca ada di ayat 9-nya Allahumma ya manu fi syirri wa sirru bi khalqi ahfina uyunin nazirin wa qawina wa qulubil asidin wa bagina kama afayna wa bil jasadi ala kulli syai'in qadir. Itu boleh di rumah baca 11 kali. Gitu ya. Di pas ayat 9-nya. Kalau di sini kan cuma 3 kali. Gitu ya. Boleh dibaca 9 kali buat perlindungan diri kita. Gitu ya, dari kejahatan manusia yang zalim. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang-orang yang zalim, sebagaimana Allah menyembunyikan ruh di dalam tubuh. Udah nggak ada yang, kalau Allah yang menyembunyikan, gitu ya, udah nggak ada yang bisa namanya ngalang-ngalangin, udah nggak ada yang bisa ngebuka, gitu ya. Kalau Allah sudah sembunyikan itu, boleh di ayat 9 dibaca 11 kali, ulang-ulang kalau di rumah, gitu ya. Malum kita banyak bergaul dengan orang banyak bermacam hati, banyak bermacam pikiran, gitu ya. Kita mohon perlindungan dari Allah dari orang ini.
sendiri, orang yang hasud, hasad dan dengki, gitu ya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu alhamdulillah malam hari ini kita banyak terima kasih atas kehadirannya. Bersama ini ada bapak-bapaknya begitu, cuma lagi banyak kesibukan juga, gitu ya. Banyak kesibukan, gitu. Cuma kami ucapkan banyak terima kasih itu yang ngasih namanya kemarin minyak jelantah yang belum ngambil santet, silakan diambil santetnya. Ada di sini tadi bawa. Saudari, ambil santetnya saudari. Saudari, ambil santet itu.